menghubungi Deputi Statistik Sosial. Demikian saya sampaikan, siang selalu Bapak dan Ibu sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh iya. Oke. Pengaturan buka, silakan menghubungi Deputi Statistik Sosial. Demikian saya sampaikan, siang selalu Bapak dan Ibu sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih kode kalau oke, teman-teman. Ya siap, Mas Lewis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu serta teman-teman media yang saya cintai. Pada siang ini akan dirilis sesuai dengan pusat juga. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua kondisi ketenaga kerjaan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman media, sebelum saya meliris pertumbuhan ekonomi, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan Kepala BPS Republik Indonesia, saya akan mengulangi kalender COVID-19. Kita ketahui bahwa pada bulan November tahun 2019 yang lalu, ini baru muncul dugaan kasus pasien pertama yang dalam masa pencarian. Nah, kemudian berjalannya waktu ini pada tanggal 31 Desember kasusnya sudah terdeteksi di Wuhan, berjalan kemudian sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 Cina sudah melakukan lockdown khususnya di kota Wuhan. Bagaimana di Indonesia? Indonesia langsung menyikapinya pada tanggal 28 Januari 2020 dengan memperketat pintu masuk bagi WNA dan membatasi untuk pembuatan visa ke luar negeri. Berlanjut pada tanggal 5 Februarinya, Indonesia secara resmi menutup penerbangan dari dan ke Cina. Dan ini sudah disampaikan kemarin saat rilis, dampaknya ke wisatawan mancanegara dari Cina khususnya mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat dalam sekali. Nah, tadi disebutkan juga oleh Bapak Pimpinan bahwa pada bulan Februari dilakukan pencacahan Sakernas. Artinya ini sudah mulai terpengaruh adanya situasi COVID-19, walaupun mungkin pengaruhnya masih relatif begitu dalam karena penerapan work from home ataupun school from home di Indonesia baru dimulai pada tanggal 16 Maret tahun 2020. Itu kronologisnya dan ini akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi baik di nasional, regional ataupun kondisi tenaga kerja. Tadi sudah disebutkan juga bahwa pada triwulan 1 2020 nasional mengalami pertumbuhan 2,97%. Bagaimana di Sulawesi Utara? Sulawesi Utara pada triwulan 1 2020 perekonomian, pada triwulan 1 2019 perekonomian Sulawesi Utara sebanyak 20,49 triliun atas dasar harga konstan. Pada triwulan 1 2020 sedikit meningkat menjadi 21,37 triliun. Dengan demikian, pada triwulan 1 berdasarkan year on year, perekonomian Sulawesi Utara tumbuh 4,27%. Kalau tadi mencermati nasional yang tumbuh 2,97%, berarti pertumbuhan Sulawesi Utara secara year on year masih berada di atas nasional. Kitukinya mengalami penurunan 12,48%. Ini sejalan dengan adanya pola siklis atau pola seasonality serta juga pada tahun anggaran triwulan pertama ini akan berakibat pada hampir seluruh daerah di Indonesia juga triwulanannya itu mengalami penurunan pada triwulan 1. Nanti saya akan konsen ke pertumbuhan ekonomi secara year on year. Nah, kalau kita cermati dari mulai tahun 2014 sampai 2019 dibandingkan dengan sampai dengan triwulan 1 2020, maka perekonomian Sulawesi Utara khususnya
dibandingkan 2019 yang mencapai pertumbuhan 5,66%, maka pada triwulan 1 mengalami perlambatan 4,27. Kita lihat juga pertumbuhannya berdasarkan year on year-nya. Year on year pada triwulan 1 2019 yang lalu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara 6,57. Sekarang menjadi 4,27, artinya mengalami perlambatan jika dibandingkan pada tahun 2019 yang lalu. Bagaimana pergerakan pertumbuhan menurut lapangan usahanya atau menurut sektornya? Kalau kita mencermati dari 17 lapangan usaha atau sektor ekonomi, ada 4 lapangan usaha yang pada triwulan 1 2019 di Sulawesi Utara secara year on year. Artinya triwulan 1 2019 dibandingkan dengan triwulan 1 2018 mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan. Yang pertama, penyedia akomodasi, ya. Dan termasuk rumah makan, restoran juga mengalami penurunan pertumbuhan atau terkontraksi yang paling dalam, 17,91%. Yang kedua di transportasi, ini terkontraksi 2,59%. Yang kedua di jasa lainnya terkontraksi 4,78%, transportasi 2,59% dan jasa perusahaan. Beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi pada bulan 1. Yang pertama Infocom tumbuh 19,33%, disusul oleh jasa kesehatan 14,02%, serta pengadaan listrik dan gas tumbuh 8,48%. Teman-teman media, kalau kita perhatikan struktur ekonominya, dari 5 lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi. Yang pertama pertanian, kontribusinya 21,13%, tumbuh 2,26. Perdagangan ini tumbuh relatif cukup baik, 7,01%, kontribusinya 13,32%. Konstruksi juga pertumbuhannya melambat, 4,43%, kontribusinya 11,04%. Tadi transportasi yang memberikan kontribusi 10,06%, tumbuh 2,59%. Demikian juga industri pengolahan tumbuh demikian. Bapak Ibu dan teman-teman media, pertumbuhan di perdagangan kemarin juga sejalan salah satunya dengan pertumbuhan yang muat barang. Muat barang terutama melalui pelabuhan yang di antar pulau mengalami peningkatan sekitar 73,45%. Walaupun muat barang melalui antara pulau melalui bandara udaranya mengalami penurunan pertumbuhan 5,39%. Itu yang memberi kontribusi terhadap di sektor perdagangan. Nah, bagaimana kalau perbandingannya? Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2019 dengan triwulan 1 2020. Ini ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati. Yang pertama, penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang terkontraksi cukup dalam 17,91%, itu pada triwulan yang lalunya tumbuh 6,79%. Yang kedua, jasa lainnya. Tadi terkontraksi 4,78%, pada triwulan yang lalunya itu tumbuh 9,89%. Ya, yang pertama untuk yang di penyedia akomodasi. Terkontraksinya pertumbuhan di penyedia akomodasi dan makanan minuman ini terutama terjadi pada penyediaan akomodasi. Kemarin sudah dirilis hotel di Sulawesi Utara yang pada bulan Februari juga sudah mulai mengalami beberapa penurunan. Sehingga tingkat okupansi hotel menurun dan berdampak ke TPK, tingkat penghunian kamar hotel menurun menjadi 33. Kemudian juga yang berpengaruh terhadap
penurunan penyediaan makanan minuman. Di sektor ini ada penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman. Yang berpengaruh terhadap penurunan atau perlambatan di penyediaan makanan dan minuman ini terutama sudah dimulai memberlakukannya anjuran untuk stay at home. Banyak masyarakat yang sudah mulai memasak di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, yang terjadi kontraksi pertumbuhan di jasa lainnya. Triwulan 1 2019 tumbuh 9,89, sekarang terkontraksi atau pertumbuhan negatif 4,78. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terkontraksinya di sektor jasa lainnya. Yang pertama, terkait dengan penurunan pertumbuhan wisatawan mancanegara, yang kemudian juga berdampak pada banyak tempat hiburan seperti karaoke, fitness center, salon, dan juga pada akhir tahun mal sudah mulai mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 ini. Kemudian berdasarkan hasil survei kami, juga ada penurunan di tempat rekreasi dan hiburan. Ada beberapa yang ditutup serta konser musik beberapa ditunda. Kemudian juga menurunnya jasa pengunjungan tempat rekreasi, demikian juga untuk usaha salon, usaha potong rambut. Saya yakin banyak rambutnya teman-teman semua juga pada gondrong semuanya, termasuk saya juga. Ini berdampak salah satu yang mendukung ke jasa lainnya. Demikian juga menurunnya tadi di karaoke, reparasi peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh kami. Yang ketiga, yang terjadi kontraksi cukup dalam, itu pada lapangan usaha atau sektor transportasi dan pergudangan pada triwulan 1 2019 tumbuh 0,77%, sekarang terkontraksi menjadi 2,59%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terkontraksinya. Yang pertama, kita ketahui bahwa pesawat terbang, pesawat udara kemarin sudah dirilis juga mengalami penurunan. Selain itu juga angkutan darat, dengan teman-teman menjaga work from home dan adik-adik kita sudah di rumah tidak sekolah, mereka ke online-nya semakin berkurang dan ini juga berakibat pada penurunan di angkutan darat. Sementara ada volume pengiriman ekspedisi mengalami sedikit peningkatan akibat diperlukan beberapa belanja online. Yang keempat, jasa perusahaan. Jasa perusahaan mengalami terkontraksi atau penurunan pertumbuhan pada triwulan 1 2020 tumbuh minus 2,16%. Sebagai bahan perbandingan, pada triwulan 1 2019 tumbuh 5,24%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kontraksi. Yang pertama, pendapatan usaha arsitek, agen perjalanan ini mengalami penurunan. Kemudian juga jasa akuntan, kemudian travel biro perjalanan, ini yang bagian dari jasa perusahaan juga mengalami penurunan. Demikian juga ada usaha rental mobil motor turun sejalan dengan penurunan jumlah wisatawan pada bulan Maret, terutama di Sulawesi Utara. Itu beberapa lapangan usaha yang pada triwulan 1 2019 mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan. Nah, untuk yang di pertanian, lapangan usaha pertanian, ini terjadi perlambatan pertumbuhan. Triwulan 1 2019 yang tumbuh 2,29%, tadi sejalan dengan pola nasional, ada pola pergeseran musim sehingga ada pola pergeseran tanaman pangan. Di Sulawesi Utara dampaknya cukup signifikan sekali ke dalam penurunan pertumbuhan di tanaman pangan. Walaupun demikian,
beberapa lapangan usaha pertanian masih tumbuh cukup baik, di antaranya tanaman hortikultura semusim, tanaman perkebunan tahunan, walaupun pertumbuhannya tidak begitu tinggi tapi masih lumayan bagus karena ada peningkatan ekspor komoditi perkebunan yang kemarin sudah dirilis pada bulan Maret 2020 yang lalu. Kemudian ada beberapa lapangan usaha juga yang mengalami peningkatan pada triwulan ini dibandingkan triwulan yang lalu. Yang pertama di jasa pendidikan. Yang kemudian juga ada peningkatan di real estate walaupun pertumbuhannya masih belum begitu tinggi dibandingkan dengan real estate mengalami penurunan ya dari 6,67 pada triwulan 1 2019 menjadi 3,17. Yang juga mengalami penurunan jasa pendidikan, perlambatan pertumbuhan dari 9,89 pada triwulan 1 2019 menjadi 6,08 pada triwulan 1 2020. Konstruksi juga mengalami perlambatan sedikit ya. Pada triwulan 1 2020 tumbuh 6,58. Kemudian pada triwulan 1 ini tumbuh 4,41. Teman-teman media silakan bisa dilihat di grafiknya yang teman-teman kasih tanda centang itu yang mengalami penurunan. Yang dikasih tanda nomor itu mengalami terkontraksi. Selain itu juga pengadaan air mengalami penurunan atau mengalami perlambatan pertumbuhan dari 11,04 menjadi 2,09 dan yang terakhir pertambangan dan penggalian walaupun tumbuh masih cukup tinggi 7,53%, tapi jika dibandingkan dengan triwulan yang lalu yang tumbuhnya 10,08% ini mengalami perlambatan pertumbuhan. Lapangan usaha yang lainnya ini mengalami percepatan pertumbuhan. Ya, itu Bapak Ibu bisa dilihat di grafik yang kami sampaikan. Dengan demikian, sumber pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara pada triwulan 1 2020 berdasarkan lapangan usahanya ini 2,00 masih bersumber pada di lainnya. Kenapa masih bersumber di lainnya? Karena selain tadi 5 sektor utama, transportasi, industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, sektor yang lainnya relatif tumbuh cukup tinggi, di antaranya Infocom, kemudian jasa kesehatan, pengadaan listrik, gas, dan air, itu mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dan masuk ke dalam di sektor lainnya. Bagaimana secara absolutnya, secara nilainya, silakan teman-teman media bisa dilihat di grafiknya, di tabelnya, itu secara absolutnya. Kemudian juga bagaimana perbandingan secara nilainya, tabelnya, pertumbuhan ekonomi Q2Q year on year, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan beralih ke pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran pada triwulan 1 2020 berdasarkan Q2Q hampir seluruh komponennya mengalami siklus yang negatif. Tetapi berdasarkan year on year di Sulawesi Utara pertumbuhan yang tertinggi pada ekspor barang yaitu 16,26%, kemudian impornya juga tumbuh tinggi 13,90%. Sedangkan untuk PMTB 4,19% pertumbuhannya dan yang terendah konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga ini terkontraksi 2,52%. Konsumsi rumah tangga yang biasanya tumbuh di atas 4% sekarang mengalami pertumbuhan 3,12%. Nah, kalau kita bandingkan struktur PDRB menurut pengeluaran dengan pertumbuhannya. Yang pertama kontribusi tertinggi di PDRB pengeluaran yaitu sebesar 45,22% berdasarkan dari konsumsi rumah tangga.
konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan 3,12%. Bapak dan Ibu, teman-teman media, kalau kita perhatikan PMTB, kontribusinya juga cukup tinggi, yaitu 33,71%, tumbuh 4,19%. Nah, ekspor yang menariknya. Ekspor barang dan jasa, kontribusinya 28,02% dan tumbuh 16,22%. Kalau kita cermati, ekspor terdiri dari dua. Yang pertama ekspor di antar pulau, yang kedua ekspor di luar negeri. Kalau kita cermati muat barang, tadi saya sudah sampaikan juga pada pembukaannya, ini muat barang melalui pelabuhan laut di Sulawesi Utara. Pada selama triwulan 1 2020 dibandingkan dengan triwulan 1 2019. Triwulan 1 2020 mencapai 646,1 ton, ribu ton. Sedangkan triwulan 1 2019 372,5 ribu ton. Dengan demikian, muat barang dari Sulawesi Utara ke beberapa provinsi lainnya pada triwulan 1 mengalami peningkatan 73,45%. Muat barang melalui udara ini pada triwulan 1 2020 hanya 2,64 ribu ton. Jadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan muat barang melalui pelabuhan laut dan mengalami penurunan untuk muat barang udara 5,38. Bagaimana ekspor di luar negerinya? Ekspor di luar negeri justru mengalami penurunan pertumbuhan, yaitu 13,27. Dengan demikian, kenaikan ekspor barang dan jasa lebih dipengaruhi oleh ekspor yang antara pulaunya. Itu pertumbuhan berdasarkan di komponen pengeluaran. Nah, bagaimana sumber pertumbuhannya? Berdasarkan di pengeluaran. Sumber pertumbuhan di komponen pengeluaran ini ekspor barang dan jasa masih memberikan sumber pertumbuhan yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Cat dulu atau langsung? Enggak apa-apa, langsung aja. Oke ya. Kemudian juga sumber pertumbuhan yang kedua ini berasal dari PKRT, konsumsi rumah tangga 1,49 dan PMTB 1,44%. Teman-teman media silakan untuk angkanya bisa dilihat di tabel-tabelnya. Ini perbandingan dan untuk ringkasan pertumbuhan ekonomi juga bisa dilihat. Tadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, informasi dan komunikasi, ini ada peningkatan aktivitas dan karena banyak kegiatan yang dilakukan dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi dengan adanya COVID, informasi dan komunikasi aktivitasnya banyak dilakukan di rumah dan ini mengalami peningkatan. Jasa kesehatan juga ini selama COVID diperlukan oleh masyarakat dan ini berdampak pada peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi. Kemudian pengadaan listrik, gas dan produksi es ini juga mengalami kenaikan pertumbuhan. Data diperoleh dari PLN juga dan yang mengalami penurunan pertumbuhan atau terkontraksi tadi sudah saya sebutkan, silakan bisa lihat. Indikator yang kedua yang kami rilis bagaimana kondisi ketenaga kerjaan di Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Teman-teman media, kalau berbicara masalah ketenaga kerjaan, maka teman-teman bisa dilihat dari struktur ketenaga kerjaan. Ini dilakukan surveinya pada bulan Februari 2020. Nanti survei yang keduanya akan BPS lakukan secara nasional pada bulan Agustus. Bagaimana posisinya pada bulan Februari 2020? Penduduk usia kerja di Sulawesi Utara atau penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebanyak 1.901.994 orang. Nah, penduduk usia kerja ini mengalami pertumbuhan atau peningkatan yang lumayan, yaitu meningkat 24.000 ya, penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja ini dikelompokkan menjadi dua.
Yang pertama angkatan kerja, yang kedua bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Utara yang kategorinya dia bekerja serta pengangguran itu berjumlah 1,2 juta penduduk, mengalami peningkatan sekitar 32.000 orang. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman media, ini penduduk angkatan kerja jika dibagi dengan penduduk usia, maka inilah yang dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Utara sebanyak 64,41, nasional 69,17. Nah, dari penduduk angkatan kerja ini sebanyak 1,15 atau 1,16 orang kategorinya bekerja. Penduduk yang bekerja di Sulawesi Utara pada bulan Februari 2020 mengalami penambahan sebanyak 28.000 orang atau tepatnya 28.148 orang. Demikian juga penduduk yang menganggur. Teman-teman media, penduduk yang menganggur ini yang mencari pekerjaan, kemudian juga yang sedang mempersiapkan usaha dan merasa tidak dapat pekerjaan lagi dan masih belum melakukan pekerjaannya. Ini sebanyak 68.219 pengangguran di Sulawesi Utara yang mengalami peningkatan sebanyak 4.122 orang. Jadi angka pengangguran Sulawesi Utara pada Februari meningkat 4.112 orang atau tingkat pengangguran terbukanya sebesar 5,57. Jadi tingkat pengangguran terbuka ini pengangguran dibagi dengan penduduk yang di angkatan kerjanya. Dan sisanya itu bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 8.000 penduduk orang atau penduduk. Yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah penduduk 15 tahun ke atas yang kategorinya mengurus rumah tangga, yang juga mereka sedang sekolah, serta yang lainnya yang sudah tidak begitu bisa untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti bapak-bapak kita yang lansia. Itu kondisi ketenaga kerjaan untuk yang bekerja sendiri. Untuk yang bekerja ini dikategorikan menjadi pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran. Nanti akan kita bahas lagi di tabel berikutnya. Dari pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran, ini yang mengalami peningkatan terjadi pada pekerja penuh. Meningkat 36.000 atau hampir 37.000, serta setengah pengangguran meningkat 11.890. Teman-teman media, yang dinamakan pekerja penuh adalah yang bekerja 35 jam ke atas. Ya, nanti akan dikupas lebih lanjut lagi. Berikutnya, tadi sudah disebutkan pada bulan Februari tingkat pengangguran di Sulawesi Utara itu 5,57%. Nasional tingkat penganggurannya 4,99. Jadi Sulawesi Utara penganggurannya berada sedikit di atas nasional. Tingkat pengangguran pada bulan Februari tersebut mengalami peningkatan 0,20 persen poin dibandingkan pada bulan Februari tahun 2019. Kalau kita cermati grafiknya, ini pada bulan Februari 2018 tingkat penganggurannya 6,09%. Kemudian menurun pada Februari 2019 menjadi 5,37% dan sedikit meningkat menjadi 5,57% pada bulan Februari tahun 2020. Nah, kemudian bagaimana posisi angkatan kerja? Tadi telah saya sampaikan bahwa angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara angkatan kerja terhadap usia kerja.
Angkatan tingkat partisipasi TPAK angkatan di Sulawesi Utara pada bulan Februari untuk laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Bahkan pada periode Februari 2019-2020 peningkatan TPAK perempuan hanya 0,59%. Sedangkan peningkatan TPAK laki-laki 1,18%. Dengan demikian perempuan lebih lambat peningkatan TPAK-nya dibandingkan dengan laki-laki. Secara angkanya, pada bulan Februari TPAK laki-laki 81,04, sedangkan perempuan 47,12%. Kenapa perempuan TPAK-nya lebih rendah dibandingkan dengan laki-lakinya? Atau sekitar 52,88% perempuan bukan angkatan kerja. Karena sebagian perempuan yang pertama mengurus rumah tangga terutamanya. Sebagian juga ada yang ke sekolah, terutama banyak ke ngurus rumah tangga. Teman-teman media, bagaimana karakteristik untuk pekerja di Sulawesi Utara? Yang pertama berdasarkan lapangan usahanya, struktur pekerjaan berdasarkan lapangan usahanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sektor atau lapangan usaha pada bulan Februari mengalami penurunan ya jumlah pekerjanya. Yang pertama di lapangan usaha pertanian ini mengalami penurunan 0,52 ya persen perubahannya year on year-nya. Kemudian juga di di pengadaan listrik, gas dan air mengalami penurunan jumlah pekerjanya. Administrasi pemerintah juga penurunan, kemudian transport dan komunikasi serta konstruksi dan jasa pendidikan yang mengalami penurunan. Secara umum ini struktur tenaga kerja Februari 2020 masih belum ada perubahan dibandingkan pada bulan Februari yang lalu serta pada bulan Agustus yang tahun sebelumnya, di mana sebagian besar atau 23% penduduk di Sulawesi Utara masih bekerja pada lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha yang lain yang diminati yaitu perdagangan 18,47%, serta pengadaan listrik, gas, dan industri. Ini di dalamnya ada industri Bapak Ibu ya, 10,99 dan administrasi pemerintah 8,57. Itu struktur di lapangan pekerjaan Sulawesi Utara. Bagaimana status pekerjaan utamanya? Status pekerjaan utama ada 2 yang mengalami penurunan jumlah pekerja. Yang pertama berusaha sendiri, yang kedua pekerja bebas di pertanian, mengalami penurunan jumlah pekerjanya. Yang lainnya mengalami peningkatan yang tertinggi, ini terutama pekerja bebas di non pertanian. Pekerja bebas non pertanian itu teman-teman yang menjadi di pekerja bebas di konstruksi yang paling banyaknya juga. Kemudian di pekerja keluarga juga mengalami peningkatan. Secara strukturnya berdasarkan status pekerjaan utama sebanyak 39,36, hampir 40% pekerja di Sulawesi Utara sebagai buruh atau karyawan. Ya. Kemudian ada yang berusaha sendiri itu 28,21% dan berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap 9,48%. Nah, berusaha dibantu buruh tetap. Ini kategori ya biasanya pengusaha. Ini hanya 3,77%. Dengan demikian struktur ketenagakerjaan dengan adanya COVID-19 dan banyak buruh karyawan, ketika terjadinya PHK maka akan terjadinya struktur ketenagakerjaan dan mengakibatkan pengangguran. Teman-teman semuanya, bagaimana strukturnya berdasarkan pekerjaan formal dan informal. Dimaksud dengan pekerjaan formal, ketika kita melihat tadi status pekerjaan utamanya yang teman-teman bekerja dibantu dengan buruh tetap serta yang status pekerjaannya sebagai buruh dan karyawan. Jadi PNS, teman-teman media juga yang bekerja di lapangan usaha masing-masing masuk di sini karena statusnya sebagai karyawan.
Biasanya identik kalau buruh kan bekerja di pabrik atau industri, masuk di dalamnya. Itu termasuk ke dalam pekerjaan formal. Sisanya itu informal. Bagaimana strukturnya? Pada bulan Februari sekitar 56,87% pekerja di Sulawesi Utara bekerja pada sektor informal. Walaupun demikian, jika dicermati selama 1 tahun terakhir, yaitu Februari 2 tahun terakhir, Februari 2018 dan 19, struktur pekerjaan yang formal cenderung mengalami peningkatan. Februari 2018 sekitar 38,28 pekerja di Sulawesi Utara bekerja di sektor formal, sekarang sudah 43,13. Pekerja formal mengalami peningkatan didukung oleh kenaikan yang jumlah buruh dan karyawan. Sedangkan informal menurun terutama disebabkan oleh status yang berusaha sendirinya itu mengalami penurunan. Itu dari sisi bagaimana karakteristik penduduk bekerja menurut jam kerjanya. Teman-teman media, menurut jam kerjanya itu penduduk yang bekerja bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama pekerja penuh. Pekerja penuh adalah mereka teman-teman yang usia 15 tahun ke atas yang bekerja 35 jam ke atas atau di atas 5 jam per harinya rata-ratanya. Ini kontribusinya cukup tinggi. Pada bulan Februari 73,68% itu merupakan pekerja penuh. Tetapi ada pekerja yang setengah penganggur. Pekerja setengah penganggur adalah teman-teman yang bekerja kurang dari 35 jam per minggunya, tetapi mereka masih mencari pekerjaan, ya, atau masih bersedia untuk menerima pekerjaan, itu 8,69%. Ini yang perlu untuk kita cermati karena mereka masih belum puas di pekerjaannya. Ada pekerja paruh waktu. Perbedaannya, pekerja paruh waktu adalah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam bekerja seminggunya, tetapi mereka tidak mencari pekerjaan lagi. Jadi mereka sudah puas untuk mendapatkan pekerjaannya sebanyak 17,63%. Itu yang karakteristik pekerja menurut jam kerjanya. Kemudian bagaimana karakteristik penduduk menurut pendidikannya? Menurut pendidikannya ada pola yang pekerja pendidikan ke SMA dan perguruan tinggi ke atas mengalami peningkatan. Kita lihat pada bulan Februari 2018 sebanyak 11,05% penduduk di Sulawesi Utaranya yang bekerja pendidikannya diploma dan sarjana ke atas. Kemudian pada Februari 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu menjadi 15,72% pendidikan yang diploma ke atasnya. Demikian juga yang pendidikan SMA mengalami peningkatan sebagai perbandingan 2018 bulan Februari 31,81%, Februari 2020 menjadi 34,80%. Ini peluang untuk meningkatkan produktivitas juga, sekaligus tantangan bagaimana untuk membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan pendidikan tinggi tersebut. Pekerja yang pendidikan SMP dan SD ke bawah mengalami penurunan dari 57,14% pada 2018 menjadi 49,48%. Nah, bagaimana sekarang karakteristik pengangguran? Nah, karakteristik pengangguran kondisi Februari 2018 dibandingkan antara kota dan desa, maka tingkat pengangguran di kota lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran di desa. Di kota Februari 681 yang menganggur, di desa 4,16%. Baik di kota ataupun di desa, jika dibandingkan pada bulan Februari 2019, keduanya mengalami peningkatan. Demikian juga secara total pengangguran, jika dibandingkan dengan 2018-19 yang lalu, maka mengalami peningkatan. Bagaimana tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan yang ditamatkan? Teman-teman media,
menurut pendidikan yang ditamatkan masih pada posisi Februari 2000 ini sebagian besar berpendidikan SMK. Walaupun demikian, pendidikan SMK yang kategorinya menganggur mengalami penurunan. Pada Februari 2018, pengangguran yang berpendidikan SMK 17,58%, sekarang 12,42%. Nah, pengangguran pada SMA pun mengalami penurunan. Dari Februari 2018 7,84 menjadi 5,52 pada Februari 2020. Walaupun demikian, pengangguran yang berpendidikan perguruan tinggi justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada bulan Februari 2018, pengangguran yang berpendidikan perguruan tinggi hanya 2,68%. Sekarang pada bulan Februari 2020, pengangguran yang berdasarkan pendidikannya perguruan tinggi menjadi 7,70%. Jadi meningkat cukup signifikan, hampir 5 poin mengalami peningkatannya. Untuk yang SD dan SMP ini relatif stagnan terjadi peningkatannya. Dengan demikian, bagaimana tantangannya untuk menciptakan lulusan perguruan tinggi agar semakin bisa menciptakan lapangan pekerjaan, atau bagaimana membuka lapangan-lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita yang berpendidikan perguruan tinggi. Demikian teman-teman media yang bisa saya sampaikan, rilis pada siang ini pertumbuhan ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam. Oke. Sip, makasih teman-teman semuanya. Ini komplit banget ya. Pada siang ini selamat datang. Ekonomi dan kondisi ada yang baru muka lama di Provinsi Sulawesi Utara. Selamat siang, assalamualaikum. Sambutan dulu, boleh sambutan dulu deh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kan nggak pada kenal yang baru-baru di sini banyak itu.